Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Sindang Agung, yang terhormat rekan guru SMPN 2 Sindang Agung. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif untuk saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Semoga pada kesempatan ini dan seterusnya kita tetap sehat dan bahagia selalu. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu bapak dimohon untuk duduk dengan tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Sindang Agung, Bapak Asep Supriyatna MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Ibu Titin sebagai CDP yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan rencana program CGP kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang selalu patuh dan taat pada ajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih kehadirannya memenuhi undangan dari Ibu Titin sebagai CDP. Ini suatu bukti bentuk perhatian dan dukungan yang begitu besar kepada Bu Titin. Bu Titin jangan khawatir, maju terus, pantang mundur. Di belakang Bu Titin banyak teman-teman hebat, banyak rekan-rekan yang siap membantu dan mendukung.
ya, demi suksesnya Bu Titin sampai dengan program tuntas sampai tuntas. Pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan itu adalah mengenai budaya positif. Bu Titin sangat membutuhkan keterangan, dukungan, masukan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti lahir suatu karya yang bisa bermanfaat besar untuk kemajuan sekolah kita. Jadi budaya positif ini tentunya di sekolah kita sudah banyak berjalan. Barangkali nanti dengan poin-poin tentang budaya positif, nanti Bu Titin punya ide cemerlang mau melahirkan apa lagi, begitu ya Bu Titin, yang intinya adalah untuk kemajuan sekolah kita. Sebagai gambaran bagi Bapak dan Ibu semuanya, barangkali kalau secara teori Bu Titin lebih tahu mengenai budaya positif itu, Bu ya. Tetapi kalau kita terjemahkan, budaya positif itu kira-kira adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kegiatan yang dilakukan berulang-ulang oleh Bapak Ibu guru kepada siswanya, berupa mungkin motivasi, mungkin contoh, mungkin keteladanan, mungkin bantuan atau petunjuk dengan tujuan agar siswa membiasakan diri menjadi kebiasaan yang baik dan berbudaya dan membudaya. Jadi intinya begitu, budaya positif itu ya, jadi kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu pada siswa berulang-ulang, mungkin dalam bentuk contoh, dalam bentuk keteladanan, dalam bentuk kedisiplinan dan lain-lain, sehingga anak sudah terbiasa melakukannya begitu. Nah, budaya positif ini tentunya jangan terlalu jauh. Kalau di lingkungan sekolah, pertama harus disesuaikan dengan visi misi sekolah kita gitu. Kalau visi misi sekolah kita ya mewujudkan merdeka belajar, berarti wujudkan oleh Bapak Ibu ya, setiap kegiatan belajar mengajar di kelas itu adalah merdeka belajar, betul-betul anak tuh merasa nyaman, merdeka, tanpa tekanan begitu ya. Inspirasi keluar dengan maksimal dan lain, ide-idenya muncul dan lain-lain begitu. Dan berbudaya positif ya. Selama ini budaya positif yang ada di sekolah kita sesuai dengan visi, mungkin satu yang sudah terbiasa dengan 5S gitu ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Anak sudah terbiasa, alhamdulillah. Setiap ketemu dengan Bapak Ibu guru, salam. Dia rengkuh, ya, tanda hormat kepada kita. Terus itu dilakukan. Kemudian yang kedua, misalnya bank sampah. Nah ini nanti Bapak Ibu yang menilai. Bank sampah ini budaya anak membuang sampah pada tempatnya, budaya anak memilah-milah sampah, mana yang sampah itu yang perlu dibuang, mana yang masih mempunyai nilai ekonomis. Nah itu kalau sudah kelihatan persentase kedisiplinnya sampai lebih dari 75%, itu sudah budaya muncul. Kalau belum, nah berarti terus oleh kita tambahkan ya. Terus yang lain-lainnya mungkin kegiatan yasinan, kegiatan penampilan anak dalam keagamaan, mungkin tahfiznya, mungkin ceramah Islamnya, mungkin juga yang lain-lainnya. Itu budaya positif. Nah nanti bisa digali lagi oleh Bu Titin yang lebih luas lagi, apalagi nih yang bisa dikembangkan. Ya, satu, budaya positif harus sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, harus sesuai dengan budaya setempat. Budaya setempat, begitu. Kalau misalnya kantin dibuat seperti kafe, sepertinya tidak sesuai dengan budaya wilayah Sinangagung. Jangan, tapi harus sesuai dengan budaya setempat. Yang ketiga, harus sesuai dengan potensi siswa. Potensi, jangan ngomong ini, gitu ya. Misalnya di sini budaya setiap
hari Senin misalnya harus berbahasa Inggris, dipaksakan semuanya. Kelas 9, kelas 8, kelas 7 bahasa Inggris. Nah, itu kalau budayanya tidak mendukung, jangan. Jadi 3 hal ya, kalau budaya positif itu bisa dilakukan. 1, sesuai dengan visi dan misi sekolah. 2, sesuai dengan budaya setempat. Yang ketiga ada sesuai dengan potensi secara umum siswa. Barangkali itu gambaran dari saya ya Bu Titin ya. Bu Titin terus semangat ya, terus berusaha keras. Ingat saya dan teman-teman juga mendukung sepenuhnya untuk kesuksesan dan kelancaran Bu Titin. Terima kasih ya Bu Titin sudah memfasilitasi ini, saya dengan guru-guru yang lain. Mungkin juga nanti bagi Bapak Ibu guru juga menjadi motivasi, menjadi nantinya tergugah setelah Bu Titin nih yang 10 ini akan calon CGP semuanya, kecuali Bu Lia yang sudah ya, yang lainnya nih calon CGP semuanya. Itu saja dari saya ya, terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan, penyebaran, dan pemahaman budaya positif. Untuk membukanya saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu ya, Ibu Bapak. Tebing tinggi di atas gunung, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulang. Mari mulai acara ini. Satu lagi ya, tadi sudah dikasih pencerahan sama Bapak Pembina Pak Elon ya, dari guru bahasa Indonesia, katanya harus 2 ya. Wanita jelita menjadi biduan cantik. Bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Bapak ganteng, Ibu cantik. Semoga acara ini membawa manfaat. Oke, demikianlah ya. Mungkin hanya cukup 2 saja pantun yang saya berikan kepada Ibu Bapak. Di lain hari mungkin saya bisa memberikan lebih banyak lagi ya. Atau dari Ibu Bapak boleh ya. Tapi untuk hari ini kita akan ke penyebaran dan pemahaman penerapan dari pengalaman saya selama di CGP itu tentang budaya positif. Jadi perkenalkan, nama saya Titin Nurjana. Saya adalah CGP angkatan ke-9 dari Kabupaten Kuningan. Saya di CGP ini bersama Ibu Fasilitator yaitu Ibu Etik Sukmawati, dan kemudian Ibu PP-nya adalah Ibu Hajah Teti Mariati SPDMM. Beliau itu dari SMPN 2 Jalaksana. Sebelum memulai, biasanya itu kalau di kelas itu suka ada ice breaking terlebih dahulu ya Ibu Bapak. Sama di sini juga saya ingin ice breaking terlebih dahulu. Tapi ada sedikit nada ya. Ibu Bapak boleh menenangkan hati dan pikiran, kemudian arahkan semuanya perhatian untuk fokus mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, sehingga menghadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan rasa welas asih. Yang pertama dengan ice breaking supaya fokus ya. Coba Ibu Bapak dengarkan apa yang saya katakan, kemudian peragakan ya. Tangan ke atas, tangan ke atas. Iya betul. Saya dinyanyi ya. Tangan ke atas, iya betul. Tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke atas, diputar-putar, berhenti, diputar-putar. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Ibu Bapak. Oke, mudah-mudahan fokus ya. Kemudian jadi jangan sampai gitu ya terkecoh.
supaya ibu bapak lebih fokus. Tadi belum fokus ya. Oke, saya dengarkan sedikit lagu penyejuk ya, supaya jiwa kita tenang sehingga kita fokus ya. Jangan seperti tadi ya, tangan ke depan, salah, tangan ke atas, tapi bapak ke depan ya. Tidak apa-apa. Kita harus melihat seperti contoh, betul ya ibu bapak. Nah, pada hari ini konsep utama dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, Ibu Bapak. Ya, perubahan paradigma belajar ini menjadi konsep dari Ki Hajar Dewantara. Yang keduanya adalah disiplin positif, ada positifnya, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang keempatnya kebutuhan dasar manusia. Yang kelimanya adalah ini nih, posisi kontrol guru. Kita sebagai guru yang ada di sekolah, ya. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Maksudnya seperti apa? Di sini saya akan mencontohkan dari kepalan tangan, karena konsepnya itu dari sana ya. Maksudnya ini ibu bapak akan memerankan sebuah peran bersama rekan-rekan ya. Di sini ada Anda dan teman Anda. Maksudnya saya ilustrasikan ada A dan ada B. Kalau misalnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba bayangkan sama Anda ya, bahwa nih yang ada di tangan ini itu sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Lebih berharga dari emas, lebih berharga dari perak, lebih berharga dari berlian, betul. Lebih berharga dari isi dunia. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kepalan tangan Anda, karena sesuatu yang berharga, mungkin versi saya ini, versi ibu bapak apa gitu ya. Setelah itu, Anda yang A itu harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Ngerti ya? Yang B-nya itu adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan yang bagian A. Nah, di sini katanya boleh dibujuk dengan rayu cinta palsu juga boleh ya, rayu cinta beneran juga boleh ya. Kemudian dihardik, tapi ulah beneran kayaknya. Kemudian diintimidasi juga boleh, dimarahi, digoda, digelitik, bahkan nih ditawari uang supaya si rekan Anda itu mau membuka kepalan tangannya ya. Sekarang kira-kira apa sini? Iya, berarti Bu Diana Pak Agus ya, kuliah bagus. Aku yang ada isinya, sesuatu yang sangat berharga. Ya, ini tidak pura-pura, ini beneran ya. Ya, ini masing-masing bagian A-nya, bagian B-nya. Sudah kesepakatan atau bagaimana? bagian A. Oh, ini A semua, ini B. B semua, oke. Yang B, siapkan bujuk rayu cinta palsu ya. Yang A, jangan sampai terbujuk. Oh ya, oke, tapi ada waktunya ibu bapak ya, hanya 30 detik. Aduh, tidak apa-apa. Tapi harus terbuka. Nanti dicobain tangan. Ya, satu saja. Satu aja. Kalau dua-duanya nanti Susah.
Bisa tinju ya? Iya, tuh nanti kita jadi olahraga ya. Sebentar, kita mulai 30 detik ya Ibu Bapak. Siap? Saya mulai ya. Kamu akan melakukan dengan apa? Ya, dimulai dari Mitra. Ibu Pak dimulai ya. Dimulai dari Harus terbuka apa tetap di waktu terserah ya? Bebas ya? ini harus dibujuk gitu ya. Yang ininya harus teguh pemadegan tak apa ya gitu artinya. Bukan pengusaha itu mau Ya, ya. Ini yang B tidak apa-apa nih katanya tuh dihardik, dibujuk, diintimidasi. Bahkan dikasih uang juga tidak apa-apa. Ini ya. Oh, padahal uang ya ampun. Oke, siap ya Ibu Bapak ya. Siap? Saya mulai ya. 1, 2, 3. Pakai 5, 4, 3, 2, 1. Ya, senang Bapak ya. Ini Ibu Bapak yang sedang berjuang, saya yang hadang ya. Gobal semua, gobal Ya, rayuannya. bagaimana rayuan cintanya? Masih kuat kokoh. Ya, seharusnya tadi itu menggunakan apa yang sekarang lagi tenar itu pinjam 100 atau apa ya? Nah, sekarang kita lihat ke selanjutnya. Dileketek udah dari kata buku. Oh iya, tadi ada ya yang menggelitik ya. Ada di belakang dua orang ya. Sekarang kita lihat apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan. Mengapa alasannya? Atau B membuka kepalan tangan. Tadi kan tidak ada satupun yang membuka ya kepalan tangannya. Oleh karena itu saya ingin memberikan bertanya, kenapa sampai Pak Agus tidak bisa membuka kepalan tangannya? Apa usaha Ibu yang sudah Ibu lakukan? Ya, Pak Agus begitu kekeh gitu ya, tidak mau membuka. Padahal saya sudah pernah uang yang banyak begitu ya, untuk pendirian begitu, tidak tergoda satupun begitu ya. Padahal orang menganggap uang itu begitu berharga ya. Mungkin saking berharganya yang di kepalanya, jadi teguh pendiriannya begitu kuat gitu ya. Nggak tahu kenapa ini. Apa memang itu yang dipegangnya begitu? Isinya apa? Nggak tahu deh Pak Agus yang harus kasih tahu. Sampai tidak mau ya ditukar dengan uang. Ya, jadi saya juga mungkin kurang kuat menggoda gitu ya. Godaan uang itu kurang ternyata ya bagi Pak Agus ya. Ada lagi yang lebih berharga. Kurang banyak, pasti memang kurang banyak. Kurang banyak ya. Uangnya mungkin harus yang merah ya. Ya. Terima kasih Ibu. Tadi katanya sudah digoda sama uang juga, ternyata tidak berpengaruh kepada Pak Agus. Kira-kira kenapa ini Pak Agus? Baik ya, saya mungkin tadi dengan godaan termasuk uang pun saya tetap kekeh tidak bisa membukanya karena yang saya pegang itu sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Yaitu salah satunya pegangan tangan saya, kalau saya boleh sampaikan di sini ada tulisan ingin selamat dunia dan akhirat. Itu. Jadi saya tidak boleh orang lain tahu.
Selamat dunia akhirat ya tergantung kitanya. Kalau uang sih bisa dicari. Kalau keselamatan dunia dan akhirat kan kita yang menentukan. Itu yang nanti yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Ya, terima kasih. Jadi karena tidak ada yang bisa membuka, tadi sudah diwakilkan ya. Kita langsung yang ketiganya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali, yang membujuk rayu, atau yang mengepalkan tangan? Kita mengepalkan tangan karena tadi tidak terbujuk rayuan cinta ya. Tapi kalau misalnya ada yang terbuka, berarti bagaimana? Kira-kira siapa yang menjadi pemegang kendali atau pemegang kontrolnya? Yang membuka. Berarti yang mana ya? Nah, yang Mungkin dirinya sendiri. oh iya mungkin Jadi dirinya sendiri, jadi terserah dia mau membuka atau menutup, jadi ya terserah dia gitu. Iya, ternyata dirinya sendiri katanya ya, mau yang membujuk atau yang terbuka. Nah di sini dalam teori ini itu sebenarnya yang pemegang kendali itu adalah ilusi, ibu bapak. Siapa yang memegang kontrolnya, yang mengepalkan tangan atau yang membujuknya. Jadi itu hanya ilusi. Ilusi ini seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ada 4 ilusi di dalam pembelajaran ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau kita di dalam kelas itu seperti kita mengontrol murid. Murid kudu ini, murid ke sini. Murid kudu ini, murid ke sana. Padahal itu ilusi. Kenapa? Karena sebenarnya murid tersebut membuka dirinya untuk dikontrol oleh guru yang ada di depan. Ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Biasanya yang namanya penguatan efektif itu bermanfaat ya, tetapi bisa jadi ilusi karena apabila penguatan itu tidak berdampak baik pada murid tersebut. Misalnya murid tersebut dikasih penghargaan, nah temannya itu karena tidak dikasih, penguatannya kurang, dia menjadi menarik diri seperti itu. Jadi itu ilusinya ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita kalau dikritik itu akan lebih terbangun ya. Tapi itu bisa menjadi ilusi ketika kita di dalam kelas ada yang dikritik dan membuat perasaan bersalah kepada murid, itu bisa membuat murid menjadi identitas yang gagal apabila murid tersebut tidak memiliki karakter yang kuatnya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, orang dewasa kan kelihatannya maksa aja ya. Kenapa? Karena banyak orang dewasa percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk murid berbuat hal-hal. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin tidak ada penerimaan. Jadi kontrol diri dari si muridnya tidak terima bahwa saya itu dipaksa oleh orang dewasa, saya itu dipaksa oleh guru gitu ya. Kemudian di sini perubahan paradigma belajarnya ya. Jadi sebenarnya siapa nih yang memiliki kontrolnya ya? Di sini ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain itu terhadap kita. Contohnya tadi Bu Lia ingin supaya Pak Agus dengan bujukannya itu terbuka, tapi ternyata tidak akannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku buruk setiap orang itu memiliki tujuan. Kalau misalnya tidak ada alasan, tidak ada tujuan, kan tidak mungkin dia berperilaku seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau misalnya ada orang lain yang mengontrol, itu karena saya mempersilahkan orang lain untuk mengontrol saya gitu ya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Padahal
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dari sana akan ada pilihannya seperti ini, atau misalnya ada masalah harusnya seperti ini, nah, atau kamu biasanya solusinya seperti apa? Gitu. Kemudian berpikir menang dan kalah. Ya. Yang kedua, kita sudah masuk ke yang kedua, yaitu disiplin positif. Kalau ada kata disiplin, ya, apalagi sekarang hari Senin nih. Menurut ibu bapak, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak ibu bapak itu apa? Disiplin. Aturan. Ada yang mau komentar? Ya, sedikit mengenai kata disiplin. Pada saat kita berpikiran mengenai disiplin berarti ada aturan yang harus dipatuhi ya. Pada saat ada aturan tersebut, maka kita itu harus berusaha untuk melaksanakan semua aturan yang ada. Jadi kalau kita melaksanakan semua aturan yang ada yang tertera, maka berarti kita sudah melakukan yang namanya sebuah sikap yang disiplin, seperti itu. Terima kasih Pak Adi. Ya, jadi tadi kata Pak Adi, penuturan makna disiplin, betul seperti yang sudah disampaikan ya. Jadi makna disiplin ini biasanya dihubungkan dengan tata tertib, dengan keteraturan, dengan kepatuhan pada peraturan. Contohnya hari Senin harus berpakaian lengkap seperti itu ya. Jadi berarti si siswa itu disiplin. Dihubungkan, padahal itu berbeda ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, tapi adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu itu tidak digunakan sama sekali. Di sini menurut Diana menyatakan, ya, bukan Diana ya, tapi Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu dari bahasa Latin disciplina, artinya adalah belajar. Maksudnya kata disiplin itu berasal dari akar kata sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa sih kok mereka itu harus mengikuti aliran atau ajaran tertentu atau aturan tertentu. Nah, dari sana timbul motivasi yang terbangun. Jadi motivasinya itu bisa intrinsik dari dirinya sendiri, kemudian intrinsik dari guru-guru yang memberikan arahannya. Itu kan mata kata disiplin. Di sini kata disiplin positif artinya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati dan kemudian memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai untuk setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini berbeda-beda. Misalnya nilai kebajikan yang pertama, tanggung jawab, saling tolong menolong, saling menghargai, jujur, disiplin gitu ya. Nah, nilai kebajikan kita di dalam dunia pendidikan itu merujuk ke dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila dimensinya? Iya betul, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan dan global. Iya, kalau saya biasanya suka nyanyi ya. Mohon maaf ini kebanyakan nyanyi ya, karena bakat terpendam. Ya. Kamu udah jadi artis ya? Ya, saya tidak jadi artis tapi ternyata jadi guru, tidak apa-apa ya. Jadi bisa disalurkan ke siswa-siswi saya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu biasanya ya. Karena kebetulan saya dipercaya oleh Bapak Kurikulum untuk mengajar P5, jadi saya nyari supaya hafal gitu. Biasanya kalau ada yang nodong dimensi profil pelajar Pancasila, saya agak maklum 2 detik. Tapi kemudian saya ingat, Romek nyanyi baiklah. Jadi saya biasanya suka nyanyi ya. Jadi kalau misalnya ibu bapak mau
tahu dimensi problem pelajaran Pancasila pada saya akan nyanyi. Selanjutnya, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasi menurut Diana Gossen. Dalam bukunya, Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang keduanya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang dengan motivasi perilaku ini itu akan bertanya kepada dirinya sendiri, ya. Apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Apakah dunia akan runtuh atau apa gitu, ya, biasanya. Jadi sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah ini adalah motivasinya eksternal. Yang kedua tuh mendapatkan imbalan. Dalam mendapatkan imbalan ini motivasinya sedikit lebih dari yang pertama, ya, 1 tingkat. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa sih yang akan saya dapatkan kalau misalnya saya melakukan apa yang disuruh, gitu, ya. Jadi mereka itu melakukan tindakan itu untuk mendapatkan pujian, apresiasi, penghargaan, ya, yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka itu melakukannya untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari 2, ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa sih kalau saya melakukannya, ya. Jadi mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari sini, kalau misalnya kita memberikan penghargaan itu kadang ada sisi negatifnya, ya. Jadi untuk memberikan motivasi itu bisa dihukum dengan penghargaan, Ibu Bapak. Maksudnya seperti apa? Ada 3. Yang pertama, penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan itu motivasi intrinsik. Kita lihat yang pertama dulu. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi murid mengandalkan murid lain yang mendapatkan penghargaan. Nah, murid yang diandalkannya itu akan berhenti berkembang. Contoh, di kelas 8E itu ada 1 orang yang kalau misalnya ada tugas-tugas, dia selalu mengerjakannya yang pertama. Akhirnya guru-guru memberikan apresiasi yang baik. Maksudnya itu untuk motivasi yang lain, gitu ya. Mas orang tersebut manusia. Yang saya tahu waktu kelas 7, ya, saya ngajanya 7E, ya. Itu adalah namanya Asep. Bagus saya jadi contoh. Enggak tahu saya jadi contoh. Bagus. Saya betul, ya. Nah, saya bahasa Inggris gitu, ya. Jadi si Asep itu kayak kamus berjalan. Perkataannya juga sama, tapi kadang suka dipaletotkan kalau misalnya waktu semester 2. Entah sekarang kelas 8, ya, karena saya tidak mengajar. Nah, jadi teman-temannya itu selalu mengandalkan Asep ini. Akhirnya mungkin karena Asepnya jenuh, mana mengerjakan tugas teh. Diulang deh. Nah, jadi turun kualitasnya. Padahal guru itu memberikan penghargaan itu supaya termotivasi. Anak-anak di kelas itu sama seperti Asep, gitu, ya. Jadi harus bagaimana? Berarti si muridnya
gurunya itu harus memberikan mungkin pendekatan ya dengan siswa asepnya tersebut supaya dia tidak turun kualitasnya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi di sini murid-murid itu diberikan hadiah bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang jika tidak ada yang lain. Contohnya di kelas 8A, kelas favorit ya, bagi ibu bapak mungkin. Di kelas itu, kalau misalnya kita memberikan imbalan pasti akan semangat. Saya kasih beng-beng, saya kasih es krim. Mereka tuh langsung. Tapi ketika kita masuk lagi besoknya, Bu sekarang dikasih apa ya? Sekarang kita free dulu ya, karena belum gajian mungkin gitu ya. Akhirnya siswa di kelas tersebut mau nulis itu, kok belum selesai? Ya Bu, ini lagi dikerjakan. Gini jangan sebaiknya, lagi dikerjakan Ibu. Pasti mereka itu memberi, jadi kreativitas mereka itu berkurang karena tidak adanya imbalan. Yang terakhir adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking hiji pasti dielu-elukan. Nah, ranking 2, 3, 4, 5 sampai ranking terakhir, mereka itu merasa merasa dihukum. Nah, aku salah orang nggak orang runner up. Gitu. Tapi mereka itu merasa dihukum, padahal mereka kedua. Naon hesena kecing tilu besar gitunya ibu guru ulah nu hiji terus gitu ya. Jadi penghargaan dihukum. Nah, sekarang kita lihat tindakan guru ini di sini ada hukuman dan konsekuensi. Di sini menurut ibu bapak itu hukuman atau konsekuensi? Saya contohkan yang nomor 1 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya ini adalah hukuman karena dia terlambat, jadi dihukum. Hukumannya naon? Yaitu tidak akan terlambat lagi di kertas nulis 100 kali. Saya pernah membuat seperti ini kepada siswa yang tidak mengerjakan PR. Alhamdulillah hari-hari berikutnya dia mengerjakan PR karena saya menyuruhnya di kertas 2 folio. Padahal tidak boleh ibu bapak ya. Safolio baik. Nah, menurut ibu bapak. Yang kedua 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira apa coba? Sambil menunggu ibu bapak, saya mau minum dulu ya. Saya mau makan dulu. Saya tidak terbaca. Bukan konsekuensi. Bukan ini ya konsekuensi bukan hukuman itu ya. Yang keempat. Membersihkan tumpahan itu juga konsekuensi ya. Disuruh hukuman deh, hukuman aja. Melalui lapangan basket hukuman. Konsekuensinya kan 2, mengganti kertas sama membersihkan tumpahan. Ya betul ya. Sepertinya diskusinya sudah selesai ya. Kita lihat yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Ibu Cantik? Hukuman ya, nomor 2. Oke. Nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Konsekuensi hukuman. Hukuman yang terakhir. Saya suka sekali dengan budaya ini. Hukuman.
tindakan terhadap siswa itu langsung. Siswanya misalnya terlambat, kamu dihukum 2 hari 2 lapangan, terus 2 baik, tong ditambahkan, tong dikurangan. Jadi namanya hukuman. Kemudian satu arah kalau hukuman itu ibu bapak. Ya. Jadi tidak ada kesepakatan di awalnya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Namanya juga hukuman. Kalau dulu ya waktu kita COVID, ya itu banyak yang selalu menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman dicoret-coret, konsekuensi. Karena ini mungkin kelasnya sudah menggunakan keyakinan peraturan kelas ya, atau keyakinan kelas. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Ya, biasanya yang suka menghukum itu kalau tidak guru BK, binaosis, kesiswaan. Terakhir nih yang menjadi hot news tadi ya, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi di sini ada kata kuncinya. Untuk pelajaran PJOK. Jadi mungkin si guru PJOK dengan muridnya sudah membuat kesepakatan di awal. Jadi namanya adalah konsekuensi, bukan hukuman. Mungkin itu bisa mencerahkan. Ya. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu harus terjadi. Karena tadi ada dialog 2. Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu merasa tidak nyaman untuk jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan kalau untuk hukuman, sedangkan konsekuensi itu adalah anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman adalah masuknya itu ke dalam paksaan. Tapi kalau misalnya untuk konsekuensi itu ada stimulus. Kemudian nanti setelah distimulus oleh guru ada tanggapan dari anaknya. Misalnya kamu kalau misalnya tidak mengerjakan ini akan mengerjakan itu, ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau itu hukuman. Sedangkan konsekuensinya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau misalnya konsekuensi itu hukuman konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, mungkin karena ketakutan, gitu ya. Sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi. Kan ibu bilang, ya, tadi di peraturannya seperti apa, jadi kamu harus mendapatkan sanksinya. Ya. Jadi dia itu akan patuh. Kemudian hukuman itu adalah si siswanya merasa marah, bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak karena dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi nanti juga tidak akan. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Makanya kalau peraturan sekolah biasanya di awal kita itu selalu memberitahu dulu ya kepada ibu bapak wali murid ya. Peraturan di SMP Dosen Agung ini. Jadi itu adalah peraturannya. Selanjutnya kita akan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup berarti biasanya berhubungan dengan apa? Ibu bapak tahu tidak? Betul, makan. Langsung makan, lapar. Lapar betul. Apalagi ibu bapak? Rumah betul. Pakaian. Biasanya betul seperti yang ibu bapak ucapkan. Sandang, pangan, dan papan itu harus terpenuhi karena itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Oh ini nomor 1 ya ibu bapak, sat gitu ya. Nggak tahu kemana nomor 1-nya ya. Nomor 2 itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhannya itu dia itu ingin disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Tahu ya? Yang ketiganya penguasaan. Kebutuhan atas pengakuan, atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan erat untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini penguasaannya ya, ingin diakui. Karena kita sudah berkompetensi. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi
dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Karena kita ingin kebebasan ya. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini kitanya yang senangnya. Ya. Kebutuhan ini adalah untuk mencari kesenangan, untuk bermain, untuk tertawa. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Ini sama seperti peraturan kelas ya. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan itu tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita di dunia pendidikan tadi apa yang Bapak? Yaitu berhubungan dengan dimensi, profil pelajar Pancasila. Saya tidak perlu nyanyi, Bapak tidak perlu. Nah, di sini kenapa sih harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Ada dua kalimat kita cermati. Yang pertama, pengendara sepeda motor memakai helm saat berkendaraan. Yang kedua, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Menurut Ibu Bapak, kalau misalnya yang nomor 1, pengendara sepeda motor memakai helm saat berkendaraan, dan nomor 2, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, menjadi sebuah peraturan, kira-kira apa yang akan terjadi? Nomor 1, misalnya kita mau mengendarai motor, biasanya kita pakai helm kan? Iya, semuanya pakai helm. Kalau misalnya dari sekolah pengen ke rumah, kayak saya rumahnya ya, kan itu ke rumah Kubu Hajah Ica itu sangat jauh sekali ya. Kira-kira saya pakai helm nggak ya? Harusnya pakai. Harusnya pakai. Ya. Tapi saya pakai tidak? Kenapa? Modon. Karena tidak ada polisi ya. Karena ngodot juga ya gitu. Nah ini kalau jadi peraturan ya. Karena tidak ada motivasi ya dari diri sendiri. Cakep kayak jauh kayak buat Hajah Ica mannya, nggak usah pakai helm. Sekarang yang kedua, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menjadi peraturan. Ini kita kondisinya misalnya lagi COVID, jadi peraturan. Kira-kira pakai masker enggak? Jaga jarak tidak? Cuci tangan tidak? Meskipun ada polisi, pakai? Pakai. Tidak ada polisinya nih, pakai tidak? Nah ini, kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu timbul dari dalam diri karena nilai-nilai kebajikan. Oke, sampai sini konsepnya paham? Paham ya? Jadi bisa mengikuti ya. Ini saya membuat keyakinan kelas. Tahapan pembuatan keyakinan kelas yang pertama itu, ini saya membuatnya, mungkin Bapak tahu kondisi sepertinya dari kelas apa? 8A. Betul, di kelas 8A ya, kelas favorit saya. Aktif anaknya. Dia sangat aktif ya, semoga menjadi kelas favorit Ibu Bapak juga. Yang pertama adalah saya di sini memberikan pengarahan tentang nilai-nilai kebajikan. Kalau misalnya siswanya masih ngelek, saya memberikan pengarahan tentang pendekatan peraturan sekolah. Siswanya masih ngelek juga, kita memberikan pengarahan tentang kelas impian. Nah, kelas impian mah budak nanti, oh iya, langsung ya. Setelah itu, setelah saya memberikan pengarahan, saya membuat siswa itu untuk menuliskan satu saja, jangan banyak-banyak. Mereka menuliskan peraturan atau keyakinan yang mereka inginkan untuk kelas impian mereka. Setelah itu mereka menempelkannya di keyakinan kelas 8A. Kita tempel nih semua. Setelah ini kan tulisannya beda-beda, tapi ada tujuannya yang sama. Akhirnya saya mengklasifikasikannya. Di sini ada 6 keyakinan kelas. Ya, saling menghargai, jujur, 6 pokoknya ya. Kemudian terakhir, setelah disepakati, siswa ini kan harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatannya saya menggunakan metode tanda tangan. Jadi, setelah ini adalah keyakinan kelasnya, ditandatangani. Jadi tahapannya kita itu memberikan pengarahan kepada anak tentang nilai-nilai kebajikan. Setelah itu menuliskannya dan menyepakatinya. Jadi nilai-nilainya dulu yang diberikan konsep kepada anaknya tentang keyakinan kelas. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa menerapkannya di semester yang baru ya. Kalau sekarang kan sedang berjalan, udah pertengahan ya, bahkan hampir tinggal akhir ya, tinggal ulangan saja.
bisa nanti. Selanjutnya ini adalah materi yang cukup unik menurut saya ya. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, kedua teman, ketiga pembuat merasa bersalah, keempat pemantau, kelimanya manajer. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu sebagai penghukum. Biasanya guru bertugas itu menghukum, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti dan menyindir. Contohnya seperti ini. Ini jadi videonya itu si siswa terlambat datang sekolah, kemudian gurunya itu berperan sebagai posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu ya. Jadi itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini guru itu akan menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya intonasinya tuh agak keras. Ya. Kita akan yang kedua, yaitu pembuat orang merasa bersalah. Di sini dia itu akan berceramah dan mengantarkan seharusnya kamu begini. Ibu percaya kamu begini, ibu kecewa kamu begini, gitu ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya melolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, jadi di teman itu siswanya itu membuat alasan-alasan ya Bapak, karena gurunya kan lemah lembut seperti teman. Ya, sekarang kita di posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, jadi di posisi pemantau itu guru biasanya mengukur ya siswa itu dengan apa namanya alasan-alasannya. Kalau misalnya dia tidak membuat ini akan menitik beratkan kepada sanksi. Tadi kan kalau kamu terlambat biasanya kamu ngapain? Seperti itu ya. Terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di posisi guru sebagai manajer itu guru biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi kesalahan dari muridnya, ya, sehingga muridnya itu mengetahui solusinya ke depannya itu akan seperti apa. Nada bicaranya lembut, ya, supaya muridnya itu nyaman. Makanya dari sini kita itu diharapkan posisi guru kita itu sebagai manajer, meskipun kadang-kala kita itu posisinya pengen seperti penghukum, pengen teman, pengen membuat orang merasa bersalah, atau kadang-kadang kita juga sebagai pemantau. Tapi lebih bijaknya kita itu posisi gurunya adalah sebagai manajer supaya
siswanya itu tahu ya, karena mereka sendiri yang mencari solusinya, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaannya ya. Selanjutnya, segitiga restitusi ini berhubungan dengan tadi ya, yang sinarek tersebut. Tadi yang di posisi manajer itu ada segitiga restitusinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu guru itu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, jadi menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru mengajukan pertanyaan, berbuat salah itu hal yang manusiawi nak ya, atau tidak ada manusia yang sempurna, bapak ibu juga berbuat salah pernah. Atau juga kita bisa mengajukan pertanyaan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ada juga bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Ini itu untuk menstabilkan identitas dari siswanya supaya dia itu tidak merasa gagal ya. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, apakah itu freedom, love, atau belonging, fun, atau survival. Tadi ya yang itu kebutuhan dasar. Nah, di validasi kebutuhan biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang diguru, tapi kamu tidak akan melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ada yang penting gak bagi kamu? Bisa juga mengajukan pertanyaan, kamu boleh kok tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau juga maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Biasanya kalau pukul-pukulan itu harus ya. Yang terakhir, pertanyaannya bisa berupa, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Jadi harus lebih baik lagi. Nah, setelah tadi, ini yang terakhir yang paling pentingnya yaitu menanyakan keyakinan. Meskipun belum membuat keyakinan kelas, tidak apa-apa ya, karena konsep dari keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan. Dalam menanyakan keyakinan, anak itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru-guru itu biasanya akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal yang telah kita sepakati, atau kelas ideal seperti apa sih? Nah, ini bisa ya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya, jadi meskipun belum membuat keyakinan kelas tidak apa-apa, karena biasanya itu berhubungan dengan keyakinan nilai-nilai universal. Kita ada di penghujung, Ibu Bapak, yaitu refleksi. Menurut Ibu Bapak, tadi yang saya paparkan, hal baru apa yang Ibu Bapak dapatkan nih hari ini? Tapi sebelum ke sana, bagaimana perasaannya Ibu Bapak tadi setelah bermain kepalan tangan, setelah saya memberikan paparannya? Perasaannya bagaimana? Apakah pusing? Apakah senang? Apakah mendapatkan pencerahan? Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya rasakan setelah mendapatkan paparan ini, ya alhamdulillah tercerahkan kembali ya. Mungkin hal yang dulu pernah didapatkan jadi di remind again gitu ya. Diingatkan kembali tentang materi-materi di program guru penggerak, bahwa kita harus menjadi manajer ya, menjadi guru sebagai manajer yang bisa memberi apa ya, meminta siswa untuk merefleksikan ya, atau mereka sadar atas kesalahannya dan mereka sendiri yang memberikan solusi begitu ya. Insya Allah mungkin itu kan akan lebih kuat ya dalam motivasi mereka untuk bisa memperbaiki diri, karena itu datangnya dari dalam diri ya, jadi motivasi intrinsik. Itu diantaranya. Jadi alhamdulillah terima kasih atas pencerahannya, diingatkan kembali akan materi-materi ini terkait budaya positif ya. Dan alhamdulillah memang di sekolah kita budaya positif banyak sekali sudah dilaksanakan, tinggal mungkin nanti berkelanjutan begitu, karena memang ada beberapa kelas mungkin yang belum semacam membuat keyakinan kelas. Nah, dulu pernah sempat dilakukan, nah kesininya kan belum semua gitu, masih ada yang buat, ada yang enggak. Mungkin kedepannya bisa
dilaksanakan konsisten di sekolah kita dan terlihat hasilnya bahwa di kelas memang ada kesepakatan kelas gitu. Ya mungkin itu Bu, terima kasih atas pencerahannya. Barangkali ada dari yang lain. Baik, terima kasih juga waktunya. Setelah menyimak apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Titin, alhamdulillah sedikit pencerahan juga buat khususnya pribadi saya tatkala menghadapi anak-anak. Saya sadar diri, saya menjadi seperti seorang algojo menghukum buat para siswa. Dengan cara ini mudah-mudahan dengan cara-cara baru yang disampaikan tadi, alangkah lebih bijaknya tatkala menghadapi berbagai permasalahan yang ada di anak. Memang anak itu beraneka ragam karakter, cara atau harus bagaimana untuk menghadapinya. Ada yang anak itu yang mungkin dengan satu kali omongan nasihat langsung didengar. Ada yang mungkin sedikit nada harus keras, ada yang memang harus dibentak baru sadar. Jadi beraneka ragam cara. Itu mungkin karakter tadi seperti penghukum itu sebetulnya merasa saya tidak usah menyebutkan orang lain, itu pribadi saya yang saya sering lakukan. Tapi dengan cara ini mudah-mudahan saya bisa saya bisa menggunakan cara-cara baru, mungkin lebih bijak menghadapi karakter-karakter siswa yang notabene banyak yang membuat kesalahan. Dan mungkin ini memang tujuannya semua tujuan yang digunakan, yang disampaikan oleh rekan-rekan dalam menghadapi semua anak itu beraneka ragam, tujuannya sama, untuk keberhasilan anak. Tapi mungkin cara-cara yang berbeda. Inilah cara yang saya pakai, dan ini mungkin cara baru yang akan saya coba untuk digunakan. Mungkin menjadi bukan seorang penghukum saja, tapi menjadi seorang pemantau, akan menjadi seorang manajer. Itu akan dicoba bagaimana kita menjadi guru lebih bijak menghadapi permasalahan-permasalahan anak. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi ada banyak hal baru ya yang Ibu Bapak dapatkan, karena bagi saya juga ketika mendapatkan modul ini ya, selama 2 minggu dan Ibu saya sampaikan selama kurang lebih beberapa jam hari ini, saya mendapatkan hal baru dari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Baiklah, kita ada di penghujung. Saya harap itu kita sebagai guru adalah menjadi pohon pengetahuan untuk murid-muridnya, karena seorang guru itu harus terus belajar dan berkembang. Oleh karena itu, marilah kita menjadi guru yang terus mengupgrade diri kita masing-masing, karena siswa kita itu berbeda ya, zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi kita itu harus mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau kita sebagai guru harus terus belajar dan berkembang. Baiklah, demikian paparan pada hari ini. Seperti biasa akan ditutup dengan pantun. Dua lagi nih Bu Bapak ya. Saya bikinnya 2 lagi. Ini masih pakai teks, mungkin nanti ke depannya tidak akan pakai teks. Hari Jumat memungut kerang. Tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang penting presentasi saya berkesan. Ya, satu lagi ya, terakhir ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8A, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar tidak keyakinan kelas? Enggak. Enggak ada satupun? Enggak. Keyakinan kelas itu seperti
Jadi dibuatnya itu dengan kata-kata sendiri, tetapi bahasanya positif. Maksud bahasa positif seperti apa? Bahasa positif itu seperti ini. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Berarti tadi yang jangan terlambat datang ke sekolah. Kalau misalnya seperti itu ya, terus gimana Bu? Nah, dalam bahasa yang positif, misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau misalnya tadi jangan mengejek Orang tua. bisa diganti yaitu menghormati atau menghargai yang lebih tua. Yang lebih tua. Yang lebih tua. Kalau ngejek orang tua itu tidak benar. Bisa menjaga nama baik sekolah. Intinya kan kalau mengejek orang tua itu tidak menghormati ya. Nah di sini harus menghormati seperti itu. Ya, mengerti? Nah, ya. Tetapi di sini kita akan membuat keyakinan kelas berarti apa yang ada di kelas ini, bukan di sekolah, peraturan sekolah. Misalnya di kelas ini, apa yang ingin dibuat keyakinan kelasnya? Piket tiap hari. Nah, pinter. Piket tiap hari dikerjakan. Iya. Nah, Anda tahu ya? Iya. Jadi harus dibedakan antara peraturan sekolah dan juga keyakinan kelas. Ngerti ya? Sekarang Ibu ingin kalian membuat sebuah keyakinan kelas KHD dengan bahasa yang positif. Jadi tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Keyakinan kelas yang kalian buat cukup satu saja. Ya, nanti kita akan kumpulkan di depan, tempelin di depan ya. Setelah itu akan diklasifikasikan. Misalnya ini masuknya ke pembelajaran, ini masuknya ke yang di kelasnya, ini ke sarana dan prasarananya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke. Jadi ada 8 keyakinan kelas. Sepakat tidak? Sepakat. Nah, karena sudah sepakat, di dalam keyakinan kelas biasanya ada tandanya untuk menyepakati keyakinan kelas ini. Sudah Ibu siapkan, kalian tanda tangani keyakinan kelas ini nanti di sana akan Ibu tempel. Ibu bagaimana caranya? Yaitu kalian bawa pulpen masing-masing, ditanda tangan. Misalnya apa gitu dikasih nama ininya. Ibu kan dikasih nama, ya dikasih nama karena supaya ini dibuat oleh kelas 8A. Takutnya ada 8B, 8C, 8E di sini. Ya, jadi harus ada namanya. Ngerti? Ngerti. Halaman
Nama saya Dinda Nur Asri dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Ramadan dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Tasya Indriani dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nurul Jitri dari kelas 8A. Ya. Senang. Senang. Iya. Untuk mengingatkan kelas agar tetap menerapkan untuk mengingatkan peraturan kelas kita tetap rapi dan bersih dan bayarkan setiap hari dan budayakan 5S. Iya.